Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan hari ini dan tentunya masih tetap di mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan memberikan satu buah materi, yaitu tentang pengembangan paragraf. Karena bagaimanapun juga ketika kita nulis karya ilmiah, susunan ataupun juga artikel atau karya ilmiah yang kita susun itu terdiri dari paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut tersusun atas kalimat. Di kalimat itu tersusun atas kata. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana pengembangan paragraf. Kalau menurut para ahli, paragraf itu merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama ataupun juga topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Nah, himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan. Ini menurut Akadiah dan kawan-kawan di dalam bukunya pada tahun 1991. Nah, kalau kita berbicara tentang paragraf, tentu saja kalau dulu waktu kita SMA, SMP, SD, paragraf kita sering menyebutnya dengan alinea. Kalau menurut Goris Keraf, dia menyebut bahwa paragraf dengan istilah alinea. Tadi saya mengatakan bahwa alinea, yang ada di pikiran saya ketika berbicara tentang paragraf adalah alinea. Alinea adalah kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat, yang merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membuat sebuah ide. Jadi di dalam sebuah paragraf perlu digarisbawahi bahwa hanya ada satu pokok pikiran, di mana satu pokok pikiran tersebut kita perluas dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi alinea ataupun juga paragraf ini, kalau dulu saya berpikiran bahwa alinea ataupun juga paragraf itu ya udah yang penting kita ganti spasi menjorok ke dalam 7 atau 5 spasi, udah itu cukup. Udah panjang belum? Kalau udah panjang ya udah kita ganti. Pikiran saya waktu itu kayak gitu ya. Tapi yang pasti ini adalah satu pemahaman di mana ketika kita memahami sebuah paragraf ataupun juga sebuah alinea, itu hanyalah satu kesatuan, di mana satu kesatuan tersebut merupakan penjelasan ataupun juga perpanjangan dari satu pokok pikiran. Ini menurut Goris Keraf, ini paragraf biasa disebut dengan alinea. Yang lebih familiar dengan kita pada saat kita sekolah di SD, SMP, SMA adalah alinea. Apa sih sebetulnya fungsi paragraf? Fungsi paragraf yang pertama untuk menandai pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya. Kenapa pembukaan topik baru? Karena di setiap masing-masing paragraf itu semuanya ada topik hanya satu paragraf, topiknya hanya satu. Atau bisa juga ketika kita menuliskan paragraf, ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari topik sebelumnya. Saya ambil contoh ketika kita membuat satu paragraf, ataupun juga pada saat paragraf kita membuat mungkin tentang jenis-jenis bunga ataupun juga definisi bunga. Nah, di dalam paragraf tersebut kita hanya memberikan kalimat-kalimat di mana kalimat tersebut hanya menjelaskan tentang jenis-jenis bunga tanpa harus kita menjelaskan masing-masing dari jenis bunga tersebut. Nah, pada saat kita ingin menjelaskan lebih lanjut lagi tentang jenis-jenis bunga tersebut, misalnya jenis-jenis bunga ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga anggrek dan lain-lain. Nah, kita tidak akan menerangkan satu persatu dari masing-masing jenis bunga tersebut di dalam satu paragraf tersebut. Kita harus turun ke bawah untuk menjelaskan masing-masing jenis-jenis bunga tersebut. Misal di paragraf yang pertama kita menuliskan tentang jenis-jenis bunga, ada mawar, ada melati, ada anggrek dan lain-lain. Nah, di paragraf kedua karena kita ingin menjelaskan lebih detail lagi salah satu dari jenis bunga tersebut, maka kita harus turun ke paragraf berikutnya. Di paragraf kedua kita ingin menjelaskan tentang jenis bunga mawar misalnya. Jenis bunga mawar itu terdiri dari beberapa jenis lagi. Nah, di dalam jenis ini kita terangkan di paragraf berikutnya. Nah, setelah itu kita ingin menerangkan jenis bunga mawar misalnya. Kita tidak akan memasukkan jenis bunga mawar, klasifikasi tentang bunga mawar itu di paragraf tersebut enggak, tapi kita turun lagi di paragraf berikutnya. Di paragraf berikutnya kita menerangkan tentang bunga mawar. Nah, ketika kita akan menerangkan lagi bunga Kamboja, kita turun lagi. Jadi usahakan untuk mempertahankan bahwa ketika kita nulis satu paragraf itu hanya satu topik.
Ketika kita, kadang kan kalau kita nulis kan yang ada di otak kita itu uyel-uyelan pengen metu kabeh. Tapi kita harus sabar untuk mempertahankan agar satu persatu lah. Budaya orang Indonesia itu antri, jadi antri satu persatu. Nah, ketika kita sudah bisa antri satu persatu, otomatis paragraf yang kita susun itu nanti akan benar dengan hanya memunculkan satu buah topik saja. Di mana satu buah topik tersebut kita perluas dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi dia hanya menjelaskan kalimat topik yang sudah kita buat. Jadi fungsi paragraf yang pertama untuk menandai pembukaan topik baru. Jadi ketika kita akan memasukkan topik baru, ya udah kita pindah paragraf. Kemudian bisa juga untuk pengembangan lebih lanjut tentang topik sebelumnya. Jadi di dalam paragraf sebelumnya kita menerangkan beberapa hal. Nah, di paragraf berikutnya kita ambil comot satu-satu, kita terangkan di paragraf ini. Nanti comot lagi satu, kita terangkan di paragraf berikutnya. Kemudian fungsi paragraf yang kedua yaitu untuk menambah hal-hal yang penting atau untuk memerinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf sebelumnya atau paragraf yang terdahulu. Nah, ini tadi saya mengatakan yang penting lebih dijelaskan lagi, lebih didetailkan lagi, kita turun di paragraf berikutnya. Jangan bertahan di paragraf tersebut, jangan sampai satu halaman. Sebetulnya tidak masalah sih panjang pendeknya paragraf itu tidak masalah. Hanya saja aturannya ketika kita membuat satu paragraf minimal ada 3 kalimat. Kalau hanya 1 atau 2 kalimat itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah paragraf. Tapi ketika kita panjangnya minta ampun, sebetulnya tidak masalah asalkan kita masih konsisten di satu topik bahasan tersebut. Tapi kalau misalnya satu topik bahasan dengan kalimat-kalimat penjelas itu memungkinkan untuk kita perinci lebih dalam lagi, kita lebih baik turun menjadi paragraf berikutnya. Jadi itu fungsi paragraf untuk menambah hal yang penting atau untuk memerinci apa yang sudah diutarakan pada paragraf sebelumnya atau paragraf terdahulu. Itu fungsi yang kedua. Sementara macam-macam paragraf, sebetulnya masih ada beberapa fungsi ya. Paragraf pembuka, kemudian ada paragraf penghubung, ada paragraf penutup. Paragraf pembuka ini berperan sebagai pengantar untuk sampai kepada masalah yang akan diuraikan. Fungsi paragraf pembuka selain supaya dapat menarik perhatian pembicara atau pembaca, juga berfungsi menjelaskan tentang tujuan penulisan. Kemudian paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dikemukakan. Paragraf penutup berisi simpulan dari paragraf penghubung. Nah, jadi ketika kita membuat paragraf, sebetulnya karena nanti pada akhirnya kita akan meletakkan kalimat utama itu di mana. Nah, pada saat kita masuk ke ada paragraf penutup ya. Jadi ini berisi simpulan. Kenapa kita harus simpulkan? Karena mungkin paragraf yang kita buat panjang, kita sampai ke bawah mau baleni lagi baca yang di atas itu agak malas gitu. Enggak malas tapi agak malas. Nah, kita bisa ambil simpulan pada paragraf penutup. Jadi di situ dengan garis besar apa saja sih sebetulnya yang sudah kita utarakan di depan tadi. Itu macam-macam paragraf. Nah, bagaimana ketika suatu paragraf itu benar ataupun juga apa sih sebetulnya syarat pembentukan paragraf? Yang pertama adalah kesatuan, yang kedua adalah kepaduan, yang ketiga adalah kelengkapan. Apa itu kesatuan? Tiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Tadi saya katakan bahwa satu paragraf itu hanya ada satu topik bahasan atau gagasan pokok, di mana fungsi paragraf ini adalah mengembangkan topik. Jadi fungsinya tadi kita mengembangkan topik yang sudah kita angkat, apa saja yang akan kita tulis di dalam paragraf tersebut. Ini hanya kalimat-kalimat penjelas sebagai penjelasan dari gagasan yang besar kita akan tulis. Kemudian paragraf dianggap mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau selalu relevan dengan topik. Paragraf itu tidak terlepas dari topiknya. Jadi kita berusaha mempertahankan agar paragraf yang kita buat itu menjadi satu kesatuan. Coba Anda cek ketika Anda membuat sebuah paragraf tersebut ada hal-hal yang tidak relevan masuk. Jadi rumusnya ketika kita nulis habis itu kita baca, kita koreksi. Karena terkadang ketika kita nulis apa yang ada di otak itu turun semua. Nah, pada saat berada di layar tulisan kita tidak sadar bahwa ada sesuatu yang masuk ke situ, sementara yang masuk ke situ bukan masuk kategori topik gitu loh. Jadi kita harus buang. Jadi kadang kan sayang ya, aduh sayang saya sudah berusaha untuk nulis bertele-tele tapi pada kenyataannya yang saya tulis tidak relevan dengan topik yang
saya bahas di dalam paragraf, ya harus di-delete gitu loh. Jadi memang harus dihilangkan karena apa? Ini tidak relevan. Jadi ketika kita membuat sebuah paragraf ya harus relevan. Kemudian tidak terlepas. Anda bisa lihat paragraf yang kalian buat, apakah kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut bisa kita lepaskan? Kalau di dalam sebuah paragraf yang utuh itu tidak bisa kita lepaskan. Karena apa? Masing-masing kalimat yang terdapat di dalam paragraf tersebut itu saling terkait. Kita tidak bisa kok comot satu kalimat di dalam sebuah paragraf itu untuk membentuk katakanlah untuk berdiri sendiri sebagai kalimat. Tidak bisa gitu loh. Jadi memang ini satu kesatuan di mana masing-masing kalimat yang terdapat di dalam paragraf tersebut memang saling terkait. Ada ikatan yang memang itu tidak bisa terpisahkan dari kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kemudian semua kalimat terfokus pada topik dan mencegah masuknya hal-hal yang tidak relevan. Ini jelas, pertahankan ketika kita membuat paragraf itu tidak ada masuk hal-hal yang tidak relevan. Saya ambil contoh, ini berbicara tentang kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup sehari-hari setiap keluarga dalam masyarakat tidak sama. Hal ini sangat tergantung dari besarnya penghasilan setiap keluarga. Keluarga yang berpenghasilan sangat rendah, mungkin kebutuhan pokok sulit terpenuhi. Lain halnya dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi. Mereka dapat menyambungkan sebagian penghasilkan untuk pembangunan tempat-tempat beribadah atau kegiatan sosial lainnya. Tempat ibadah memang perlu bagi masyarakat. Pada umumnya tempat ibadah ini dibangun secara bergotong royong dan sangat mengandalkan sumbangan para dermawan. Di contoh ini ada hal ataupun juga ada kalimat yang tidak relevan tetapi masuk. Nah, ini masih salah. Apa sih hal ataupun juga kalimat yang tidak relevan masuk di sini? Kita lihat. Paragraf di atas tidak didukung oleh satu kesatuan karena ada kalimat yang sangat jauh hubungannya dengan gagasan utama. Gagasan utamanya apa? Gagasan pokok tentang penghasilan keluarga. Dalam pengembangannya terdapat gagasan pokok yang lain, yaitu tempat beribadah. Hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak merupakan satu kesatuan yang bulat untuk menunjang gagasan utama. Ini ada satu topik bahasan yang masuk. Nah, kalau misalnya kita akan menuliskan tentang tempat ibadah, ya udah kita turun lagi aja di paragraf berikutnya. Sementara untuk paragraf ini hilangkan untuk kalimat tempat ibadah memang perlu bagi masyarakat. Pada umumnya tempat ibadah ini dibangun secara bergotong royong dan sangat mengandalkan sumbangan para dermawan. Ini kita hilangkan. Jadi hal inilah yang tidak relevan yang ternyata memang masuk ke sini. Karena apa? Karena di atasnya ada pembangunan tempat-tempat beribadah. Ya udah, berhenti aja di situ. Jangan dikembangkan lagi. Kalau misalnya mau mengembangkan lagi, turun lagi aja di paragraf berikutnya. Oke, selain kesatuan ada kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri atau terlepas, melainkan dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan timbal balik. Tadi saya mengatakan bahwa antar kalimat di dalam sebuah paragraf itu mereka ada ikatan di mana ikatan ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ketika ini terlepas, maknanya sudah lain. Karena apa? Ya terikatnya ini, nanti terikatnya di mana? Nanti kita bisa lihat. Kemudian urutan yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Nah, ibarat ketika kita mau nulis kalimat efektif ya. Paragraf itu juga kita misalkan ini sebuah kalimat tapi lebih luas lagi. Nah, di dalam paragraf tersebut ada urutan-urutan yang memang harus kita lakukan ketika kita akan menceritakan sesuatu di dalam sebuah paragraf tersebut. Ibarat kita mau berbicara tentang angka itu 1, 2, 3, 4, 5. Tidak 1, 6, 2 repot. Jadi urutan ini akan menandakan bahwa efektivitas sebuah paragraf bisa terbentuk. Atau misalnya kalimat sajalah, kita tidak akan menuliskan kalimat dengan urutan angka yang molak-malik ya gitu lah. Urutan ruang pun juga kita nggak akan molak-malik gitu lah. Tapi yang pasti urutan ini harus jelas karena apa? Ini yang akan menunjang kepaduan sebuah paragraf. Kepaduan atau koherensi dititik beratkan pada hubungan kalimat dengan kalimat. Antar kalimat di dalam sebuah paragraf ini yakinlah rasa kebersamaannya luar biasa. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ini kepaduan. Kepaduan di dalam sebuah paragraf itu dibangun dengan memperhatikan yang pertama, unsur kebahasan yang digambarkan dengan repetisi atau pengulangan kata kunci, kemudian kata ganti, kata transisi atau ungkapan penghubung. Bisa juga kita memerincikan dan juga urutan isi paragraf.
Kepaduan paragraf dengan unsur repetisi atau pengulangan kata kunci. Jadi di dalam sebuah paragraf itu kita usahakan untuk ada kata kunci di situ. Agar apa? Agar kepaduan di dalam sebuah paragraf itu bisa terbentuk. Contoh, dalam mengajarkan sesuatu, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan tujuan mengajarkan sesuatu itu. Tanpa adanya tujuan, nah ini kata kuncinya apa? Tujuan. Kita ulang di kalimat berikutnya. Tanpa adanya tujuan yang sudah ditetapkan, materi yang kita berikan, metode yang kita gunakan, dan evaluasi yang kita susun tidak akan banyak memberikan manfaat bagi anak didik dalam menerapkan hasil proses belajar mengajar. Dengan mengetahui tujuan, kita ulangi lagi, dengan mengetahui tujuan pengajaran, kita dapat menentukan materi yang akan kita ajarkan, metode yang akan kita gunakan, serta bentuk evaluasinya baik secara kualitatif ataupun juga kuantitatif. Kata kuncinya pakai. Terserah kalian mau menggunakan kata kunci apa. Tapi yang jelas ketika kita menggunakan kata kunci, nah ini yang jadi topiknya ini. Yang kayak saya ambil contoh tujuan. Setiap kalimat beri kata kunci. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memadukan ataupun juga untuk kepaduan sebuah paragraf agar tidak bisa terlepas dari kalimat yang lain. Pada paragraf tersebut kepaduan didapat dengan mengulang kata kunci di mana pengulangan tersebut berfungsi memelihara kepaduan semua kalimat. Antar kalimat ini ada keterpaduan. Kemudian bagaimana cara kita mempertahankan kepaduan di dalam paragraf dengan menggunakan kata ganti. Contoh, dengan penuh kepuasan Pak Marto memandangi hamparan padi yang tumbuh dengan subur. Jerih payahnya, nah katanya ini merupakan kata ganti dari Pak Marto. Bisa juga kita menuliskan jerih payah Pak Marto, tapi tidak ketika kita menulis di dalam sebuah paragraf. Karena apa? Karena ada syarat kepaduan di mana syarat kepaduan ini harus kita penuhi. Untuk apa? Untuk mengikat antar kalimat. Jadi tidak mungkin kan, saya ambil contoh. Ini kalimat jerih payahnya tidak sia-sia. Kalau misalnya nya ini kita ganti dengan Pak Marto, saya bisa melepaskan kalimat tersebut dari paragraf tersebut. Misal jerih payah Pak Marto tidak sia-sia. Gampang jerih payah Pak Marto. Tapi kalau jerih payahnya tidak sia, nya itu nya siapa gitu loh. Bisa Pak Marto, bisa Bu Marto, bisa kalian, bisa saya. Nah, ini yang salah satu hal di mana pengikat antar kalimat ini kuat itu agar kepaduan di dalam paragraf tersebut kenceng. Sudah terbayang di matanya nya siapa, nya Pak Marto gitu loh. Tapi ini bisa terlepas karena ini kita menggunakan kata ganti secara otomatis kalimatnya tidak bisa kita lepaskan. Tapi kalau misalnya kita menggantinya dengan kata Pak Marto, kita bisa melepaskan kalimat tersebut. Jadi saling terkait bagaimana kita memadukan sebuah paragraf agar terpadu. Kepaduan paragraf tersebut dibina dengan menggunakan kata ganti di mana kata yang mengacu kepada manusia atau benda biasanya untuk menggantikan ataupun juga selain menghindari kebosanan diganti dengan kata ganti. Ini yang memperkuat antar kalimat di dalam sebuah paragraf. Jadi perlu diingat selain kesatuan ada kepaduan. Kepaduan bisa dipertahankan dengan unsur kata transisi atau menambahkan ungkapan penghubung. Contoh, perkuliahan bahasa Indonesia itu seringkali membosankan sehingga tidak mendapat perhatian sama sekali oleh mahasiswa. Hal ini itu kan sebetulnya menerangkan kalimat sebelumnya. Kita tidak bisa kok melepaskan ataupun juga ngonceilah atau nguncalnya satu kalimat untuk berdiri sendiri sehingga dia memiliki makna sendiri, itu nggak bisa. Hal ini disebabkan oleh bahan kuliah yang disajikan dosen sebenarnya melupakan masalah yang sudah diketahui oleh mahasiswa. Saya ambil satu kalimat ini dalam sebuah kalimat untuk berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat, tidak bisa. Hal ini apa? Karena apa? Dia menerangkan kalimat sebelumnya. Jadi ini kepaduan di mana kepaduan ini akhirnya terbentuk dengan menambahkan unsur kata transisi atau ungkapan penghubung. Itu untuk memadukan. Kemudian yang kedua itu pemerincian dan juga urutan paragraf. Bagaimana cara mengembangkan pikiran utama menjadi sebuah paragraf dan bagaimana hubungan antara pikiran utama dengan pikiran-pikiran penjelas. Kita lihat dari ukuran perinciannya ya. Jadi ini tetap urut. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ibarat kita membuat kalimat efektif itu, paragraf itu juga seperti itu. Kita nggak akan bisa ngenjah-ngenjah. Ibarat kita mau mendeskripsikan sebuah ruangan. Begitu saya masuk membuka pintu, yang saya lihat apa yang saya katakan ataupun juga yang saya tulis, apa yang saya lihat. Tidak saya langsung belok kiri. Misalnya saya mau belok kanan gitu. Yang saya lihat adalah jam dinding. Di atas jam dinding ada AC, di bawahnya AC. Begitu saya melihat, saya
melihat ke kanan ada jam dinding, kemudian saya melihat ke ada papan tulis, tidak seperti itu. Kita urutkan. Untuk apa? Ketika kita nulis itu kita mewakili pandangan mata pembaca. Gitu. Kemudian perincian dapat diurutkan secara kronologis menurut urutan waktu. Waktu juga seperti itu. Jadi misal bangun pagi, saya sholat subuh, saya jogging, saya masak nasi, saya mandi, saya ke kampus. Tidak, bangun pagi saya ke kampus jam 8. Padahal sebetulnya saya bangunnya jam sekian, kan tidak molak-malik. Karena apa? Orang membaca paragraf yang kita buat tidak urut itu kadang kan sosok pikirannya dek maju, dek mundur, dek ngiwo, dek nengen kayak gitu. Jadi kita urutkan berdasarkan waktu misalnya. Secara logis, sebab, akibat ataupun juga akibat dulu baru sebab. Hal umum dulu baru hal khusus atau sebaliknya. Khusus dulu baru umum, tidak diolah-alik ya. Kemudian menurut urutan ruang ini tetap menurut proses. Ini jelas ketika saya membuat kue, saya merasakan bahwa kue yang saya hasilkan itu tidak enak. Nah, ternyata prosesnya seperti ini. Bisa sih flashback ya, tapi urut gitu loh, tidak langsung diinjak-injak. Dan dapat juga dari sudut pandangan yang satu ke sudut pandangan yang lain. Jadi intinya urut. Kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Sebaliknya, suatu paragraf dikatakan tidak lengkap jika dikembangkan atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan. Sekali lagi, paragraf itu berisi topik dan kalimat-kalimat penjelas, tidak pengulangan. Saya ambil contoh, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau ini kan sama gitu loh. Dan hanya 2 kalimat. Jadi ini belum masuk syarat sahnya pembentukan paragraf. Paragraf tersebut tidak diperluas dengan pengulangan di mana kata bertengkar pada kalimat pertama hanya diulangi dengan sinonimnya berselisih atau bersengketa. Itu tadi tentang paragraf yang tentu saja mudah-mudahan akan membukakan pola pikir kita ketika kita akan membuat paragraf, pengembangan paragraf. Saya rasa itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.